Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sistem Informasi Manajemen dari Prodi S1 Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta yang beranggotakan 1. Ade Andrea Solikin dengan NIM 20 10 60 10 35. 2. Alex Saputra dengan NIM 20 10 60 10 36. 3. Aula Afiatu Anajah dengan NIM 20 10 60 10 37. 4. Ratika Dele Indiana dengan NIM 20 10 60 10 51. 5. Nida Salsabila dengan NIM 20 10 60 10 58. Di video ini kami akan memaparkan sebuah pendapat mengenai studi kasus sistem informasi manajemen. Perkenalkan, nama saya Ade Andrea Solikin, NIM 20106011035. Perkenalkan, nama saya Alex Saputra dengan NIM 20 10 60 10 36. Perkenalkan, nama saya Aula Afiatu Anajah dengan NIM 20 10 60 1037. Ratika Dele Indiana dengan NIM 20 10 60 10 51. Perkenalkan, nama saya Nida Salsabila dengan NIM 20 10 60 10 58. Dalam studi kasus sistem perancangan informasi terkait dengan manajemen informasi pada dealer Freeway Ford, ini dimisalkan kepada kami yang merupakan seorang konsultan manajemen untuk Franklin Absolom, pemegang saham mayoritas dari kelompok 10 dealer mobil. Ia telah meminta kami untuk menghabiskan beberapa dari Freeway Ford, sebuah dealer yang tidak memberikan kinerja sesuai dengan potensinya. Kami tidak diperkenankan mencari masalah, sebagai gantinya tugas kami adalah menemukan cara-cara untuk membantu manajemen di dealer tersebut mengambil keuntungan dari situ. Menurut pendapat saya, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk membantu manajemen dalam kasus di atas. Yang pertama adalah selalu membuat susunan data perusahaan dengan baik dan tidak bertele-tele atau tidak ribet. Yang kedua adalah melakukan koordinasi ke setiap pekerja agar kinerjanya semakin baik dan tersusun. Yang ketiga adalah melakukan hal dengan sangat hati-hati dan sangat teliti dengan selalu mengecek data dan sumber data dengan valid. Terima kasih. Suatu hari ketika kami sedang berbicara dengan James Kahler, manajer penjualan untuk Freeway Ford ini, kami menyadari bahwa dealer hanya menggunakan sistem pemrosesan transaksi. Ia tidak menyadari potensi dari data yang telah dikumpulkan untuk pengambilan keputusan manajerial. Sebagai contoh, Freeway Ford ini mengetahui tanggal pembelian dan pemilik dari setiap mobil yang dijualnya. Tetapi ia tidak pernah menghubungi pemilik mobil tersebut sehubungan dengan pemeliharaan rutin. Freeway Ford ini tahu bahwa orang yang membeli sebuah mobil baru biasanya akan menukar mobil baru tersebut dengan mobil yang lain 3 hingga 4 tahun kemudian. Tetapi dealer ini tidak menghubungi pelanggan-pelanggan yang sebelumnya. Kita tahu bahwa dealer Freeway Ford ini sudah mengumpulkan banyak sekali data. Tetapi dealer tersebut tidak memproses data untuk menghasilkan informasi tentang sejarah mobil bagi para customer-nya. Tidak adanya informasi sejarah dari adanya mobil di dealer tersebut tentunya akan menimbulkan keraguan bagi para customer. Kurangnya akses dari para pembeli mobil bekas terhadap basis data NIK atau nomor induk kendaraan juga dapat memberikan kerugian yang mencapai ribuan dolar di setiap bulannya. Padahal seharusnya dealer Freeway Ford ini bisa melakukan pengolahan data dari setiap mobil yang ada di dealer dengan memiliki seluruh VIN atau Vehicle Identification Number yang ada untuk dimasukkan ke dalam database dealer sehingga bisa diakses para pembeli untuk mempermudah pencarian calon mobil yang akan dibelinya. Dengan begitu, customer akan semakin yakin untuk membeli mobil bekas yang ada di dealer tersebut karena sudah mengetahui sejarah mobil yang akan dibelinya. Dengan mereka mengetahui sejarah mobil tersebut, maka mereka akan memiliki persiapan yang lebih matang untuk merawat mobil tersebut. Maka secara otomatis keuntungan akan bisa didapatkan berkali-kali lipat oleh dealer
freeway forward tersebut. Peluang yang lain datang dari pembelian dan penjualan mobil bekas. Setiap mobil memiliki nomor identifikasi kendaraan, yaitu NIK, dan dealer menggunakan nomor ini untuk memeriksa setiap masalah yang diketahui dari mobil bekas tersebut sebelum membelinya. Sebuah data bank yang berisi riwayat klaim asuransi mobil dan riwayat perbaikan besar disimpan dalam sekumpulan CD yang dikirimkan ke dealer setiap bulannya. Di dealer, NIK akan dimasukkan ke dalam komputer pribadi yang akan mengakses CD. Namun dealer membeli hingga 100 hingga 400 mobil bekas setiap bulannya dari lokasi-lokasi lain. Jadi pendapat saya, untuk menyikapi dealer yang membeli mobil bekas setiap bulannya dari 100 hingga 400 per bulan ini, harusnya menunggu data riwayat asuransi mobil dan riwayat perbaikan besar yang disimpan kumpulan CD yang dikirimkan oleh bank. Dan untuk pembelian mobil bekas ini haruslah mobil yang memiliki NIK, agar mobil yang akan dijual kembali lebih jelas. Itu akan lebih jelas. Terkadang pembeli mobil bekas berada di suatu lelang dan tidak memiliki akses ke sebuah komputer. Kadang, pembeli berada di penjualan rumah atau penjualan harta pribadi lainnya. Saat ini, penjualan seperti ini merupakan penjualan buta, di mana mereka dilakukan tanpa meninjau informasi NIK terlebih dahulu. Karena pembeli tidak dapat menggunakan komputer dan CD untuk memeriksa riwayat mobil. Berikut ini adalah pendapat kami mengenai kasus sistem perancangan informasi terkait dengan manajemen informasi pada dealer freeway Ford. Nah, bagaimana cara pembeli mobil bekas dapat mengakses informasi NIK ketika pembeli tersebut tidak sedang berada di lokasi freeway Ford? Pendapat kami adalah pembeli harus mendapatkan akses terhadap komputer dan CD yang berisi data identifikasi kendaraan atau NIK, agar pembeli dalam membeli mobil bekas dapat memeriksa kondisi kendaraan. Biasanya, dealer yang sudah mempunyai NIK untuk semua mobil bekas, dealer akan memberikannya untuk pembeli agar dapat mengecek kondisi kendaraan. Untuk itu, pentinglah kegunaan NIK. Apabila dalam acara pelelangan tersebut tidak adanya NIK, maka mintalah kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar merasa aman dan tenang dalam membeli mobil bekas tersebut. Untuk dapat memperluas, pada dasarnya perusahaan freeway Ford ini memiliki kekurangan atau kelemahan dalam kasus dealer yang selalu mengumpulkan data tapi tidak pernah mengolahnya menjadi informasi yang berguna. Selain itu, terkadang tidak tersedianya akses pembeli terhadap data identifikasi kendaraan. Hal ini menyebabkan kerugian yang cukup besar hingga ribuan dolar setiap bulannya. Dan menurut saya, apabila saran-saran yang sudah diberikan kepada perusahaan freeway Ford ini dapat diterapkan dulu sehingga adanya perbaikan, setelah itu bolehlah men-share saran-saran tersebut dengan perusahaan-perusahaan dealer lainnya. Dan semoga hasil yang diterima dengan baik dan mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Dari masing-masing pendapat yang telah disampaikan oleh kelompok kami, dapat ditarik simpulan bahwa sebenarnya dealer freeway Ford ini bisa mengambil keuntungan lebih banyak dari data-data yang telah dikumpulkan. Di antaranya adalah dengan cara membuka akses bagi para pembeli dengan cara memasukkan data VIN dan NIK untuk dimasukkan ke data base dealer sehingga
nantinya bisa diakses oleh para pembeli terhadap komputer dan CD yang berisikan identifikasi kendaraan tersebut. Untuk mempermudah semua itu, adapun cara untuk mempermudah manajemen di dealer tersebut. Yang pertama, selalu membuat susunan data perusahaan dengan baik dan tidak bertele-tele. Yang kedua, melakukan koordinasi ke setiap pekerja agar kinerja semakin baik. Dan yang terakhir adalah melakukan hal dengan sangat hati-hati dengan selalu mengecek data dan sumber data dengan valid. Demikian pendapat yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.